Jumat 19 Mei menjadi batas akhir tenggat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH. Sebelumnya, Kementerian Agama telah memberikan perpanjangan waktu pelunasan biaya haji tahun ini sebanyak 2 kali dari 5 Mei, kemudian diperpanjang hingga 12 Mei, dan batas akhir pada hari ini 19 Mei. Lantas, apakah seluruh calon haji ini reguler telah melakukan pelunasan serta sejauh mana persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini? Kita langsung bahas bersama kami pada sore ini melalui sambungan daring ada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama, Kang Hilman Latif. Selamat siang. Assalamualaikum, Kang Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Newsroom. Kang Hilman, data yang Anda himpun hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini sudah berapa orang yang melakukan pelunasan dan belum melakukan pelunasan, Kang Hilman? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan data yang sudah pelunasan adalah data dari jamaah yang masuk kuota. Ya. Jadi yang masuk kuota untuk tahun ini yang sudah melakukan pelunasan ada 139.044 orang. Gitu ya. Jadi artinya orang yang sudah masuk kuota tahun ini itu memang masih belum optimal yang melakukan pelunasan. Akan tetapi kami juga membuka ruang bagi cadangan. Sudah kita lakukan, dan alhamdulillah ya, untuk cadangan itu sudah masuk juga. Yang cadangan pertama 12.724 dan yang totalnya ada 29.775. Sehingga secara total sebetulnya kuota untuk haji reguler yang 203.320 itu sudah terpenuhi. Ya. Memang beberapa provinsi dan kabupaten pelunasannya sangat dinamis ya. Ada yang kurang, ada yang lebih gitu ya. Beberapa kabupaten sudah lebih gitu ya, atau lebih banyak yang lebih. Tapi juga ada beberapa kabupaten yang kurang atau provinsi sebetulnya yang kurang untuk pelunasan kuotanya. Jadi saya kira itu. Baik, saya tangkap poin Anda. Artinya kuota yang disediakan untuk tahun ini ada 221.000 begitu ya kuota jemaah haji kita. Artinya semuanya sudah lunas. 221.000 itu dibagi dengan jemaah haji khusus, Pak. Jadi kalau haji reguler itu 203.000 ya. Tapi kemudian haji khusus yang 17.000 itu sudah 100% selesai. Gitu ya. Nah sekarang fokus kita adalah bagaimana kita memetakan yang 203.000 haji reguler ini. Dan alhamdulillah karena kita membuka cadangan itu sudah tertutupi. Baik, kalau yang Anda terima dari lapangan seperti apa ya Pak Kang Hilman ya? Faktor apa yang membuat sebagian calon haji ini masih belum melunasi hingga hari ini? Ya, ada beberapa faktor yang disampaikan oleh Pak Kanwil ya, beserta Kabid Haji di berbagai provinsi. Di antaranya memang jamaah belum siap untuk berangkat tahun ini. Misalnya ada orang juga yang secara finansial belum siap untuk tahun ini. Ada juga yang karena penugasan, pindah penugasan baru di tempat kerja yang lain. Ya. Kemudian juga ada yang sakit, ada yang hamil, ada juga yang meninggal gitu ya. Kemudian beberapa juga ada data yang tempat tinggal dari jamaahnya sudah pindah domisili, kemudian juga masih belum terlacak, dan ada yang ingin mundurkannya untuk tahun berikutnya. Tapi alhamdulillah ini juga sudah dapat diimbangi oleh cadangan ya, yang siap juga untuk diberangkatkan tahun ini. Ya, artinya jika tidak lunas pada hari ini, otomatis pada tahun berikutnya 2024 akan menjadi prioritas yang akan didahulukan ya, diberangkatkan haji jika sudah lunas tahun depan. Betul, jadi semua proses pelunasan itu yang diumumkan oleh Kementerian Agama berdasarkan kuota itu basisnya adalah nomor urut, Pak. Baik. Jadi kami dari pusat itu menggunakan sistem kami di Siskohat itu sudah ada nomor urut jamaah dari pendaftaran yang sudah dilakukan. Mungkin untuk yang berangkat tahun ini rata-rata adalah mereka yang daftar tahun 2011-2012 gitu ya. Nah itu nomor urutnya kita panggil, kita distribusikan ke provinsi, dan bila mereka tidak melunasi sampai hari ini maka kemudian mereka ya memang tidak masuk
untuk keberangkatan tahun ini dan mungkin tahun berikutnya. Baik, tadi Anda sebutkan banyak faktor yang membuat calon haji ini tidak bisa melunasi. Di antaranya adalah sakit, kemudian menunda hingga tahun depan karena ada permasalahan perpindahan domisili, termasuk juga tidak mampu membayar atau melunasi pada hari ini. Apakah ada bentuk keringanan? Karena saya kutip tadi paket berita sebelumnya menyebutkan ada rapat yang diselenggarakan oleh Kemenak dari masing-masing daerah agar ada solusi yang pas menjawab dari keluhan mungkin dari calon haji ini untuk bisa berangkat pada hari ini untuk melunasi terutama, Kang Hilman? Ya, kami sudah melakukan 3 kali ya proses pembukaan untuk pelunasan itu, dan kita sudah perpanjang pelunasan sampai 2 kali. Jadi kita insya Allah akan menutupnya pada hari ini, dan kami sedang merekap untuk siapa saja yang akan diberangkatkan tahun ini. Bahkan tim kami di daerah itu juga sudah jalan Pak untuk melakukan pemaketan ya, untuk pengkloteran, dan mereka akan dimasukkan ke kloter berapa, ya, kemudian berangkat tanggal berapa, akan ditempatkan di hotel mana, akan ditempatkan di maktabnya yang mana, dan lain sebagainya. Jadi ini terkait dengan waktu juga keberangkatan yang semakin dekat. Insya Allah kan tanggal 24 Mei ini jamaah kloter pertama akan berangkat. Itu satu. Yang kedua, jamaah yang sudah lunas ini juga harus melakukan pemvisaan. Sebelumnya proses pemvisaan harus dilakukan biovisa. Gitu ya. Semua deteksi sidik jari dan lain sebagainya itu sudah harus selesai sebelum proses pengkloteran dilakukan. Oleh karena itu, kemarin memang kami juga sudah menyampaikan, baik melalui tim kami di provinsi maupun kabupaten kota, kepada masyarakat dan calon jamaah haji, agar proses pelunasan itu bisa dilakukan tepat waktu, sehingga waktunya cukup untuk persiapan berangkat mereka maupun kami di dalam mempersiapkan dokumen keberangkatan mereka. Jadi saya kira konteksnya seperti itu satu. Ya, Kang Hilman, tadi juga disebutkan dalam redaksional tim kami di Ponorogo, itu batas waktunya hingga pukul 15 sore, ada juga pukul 17 sore. Artinya masing-masing daerah ini punya beragam tenggat waktu ya untuk jam berapa terakhir membayar, begitu ya Kang Hilman? Ya, sebetulnya itu pembayaran kan melalui perbankan ya, melalui perbankan, dan jam kerjanya yang kita tetapkan itu rata-rata adalah jam 15 ya, jam 15. Nah, tetapi kalau ada perbankan yang masih membuka, saya tidak tahu sampai ada yang pukul 17, tetapi secara prosedur, prosesnya dan perbankan itu sampai tadi ya, jam 15, dan itu kemudian tim kami melakukan rekap dalam Siskohat, dan setelah itu kami tinggal menetapkan saja. Jadi saya kira ini sudah final lah untuk hari ini. Baik, sudah final, tidak ada lagi kelonggaran untuk menyediakan waktu yang berikutnya begitu ya Kang Hilman. Kang Hilman, kita bergeser mengenai persiapan dari penyelenggaraan ibadah haji. Bagaimana sejauh ini koordinasi Anda dengan tim-tim di lapangan embarkasi dari daerah, kapan akan masuk ke asrama untuk melakukan manasik haji khususnya begitu Kang Hilman, atau bagaimana? Ya, untuk manasik alhamdulillah sudah berjalan ya sejak 2 minggu lalu. Jadi manasik di kabupaten, di kecamatan itu sudah berjalan. Hingga saat ini ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali, ya, ada yang ke-4 kali. Dan insya Allah sebelum berangkat mereka sudah mendapatkan haknya untuk melakukan manasik ya di kabupaten, kota, ataupun di kecamatan. Jadi saat ini jamaah ya kami mohon untuk bersiap-siap, dan gelombang pertama itu adalah tanggal 24, maka kemudian proses manasik dan sebagainya itu sudah selesai. Baik. Itu. Tentu ada prioritas pelayanan yang akan diberikan ya Kak Hilman, karena kalau kita melihat jumlah yang akan menjadi calon jemaah haji ini cukup banyak dari kaum lansia. Apa yang Anda lakukan bersama tim agar lansia ini diberikan pelayanan yang pas dan juga baik kepada mereka? Ya, sebagaimana arahan dari Menteri Agama bahwa saat ini adalah haji yang ramah lansia, dan kita sudah mempersiapkan berbagai prosedur untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan pada jamaah lansia yang menurut data kami pada awal identifikasi
jamaah itu jumlahnya cukup banyak ya, lebih dari 65.000 orang. Oleh karena itu dengan konsep ramah lansia kami sudah melakukan training, pelatihan kepada petugas ya, bagaimana mentreatment dan melakukan pendekatan terhadap jamaah lansia, kemudian juga memperlakukan mereka dari mulai cara berbicara, cara menyapa, sampai apa yang dibutuhkan oleh mereka, bagaimana ketika turun dari bis, masuk ke asrama, terbang ke Saudi, turun di bandara, dan lain sebagainya, termasuk juga penempatan di hotel. Dan bahkan kami juga saat ini, untuk jamaah lansia itu juga sudah mengidentifikasi siapa-siapa di antara lansia itu yang memang membutuhkan pendekatan khusus gitu ya. Karena itulah haji ramah lansia ini kita latihkan kepada seluruh petugas jemaah haji Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk jemaah lansia ini. Baik, ramah lansia begitu juga dengan kebijakan satu pintu ya, karena kepengurusan dokumen, kemudian paspor, gelang, uang saku hingga makanan ini juga harus dikoordinasikan dengan satu pintu, Kak Hilman, begitu ya? Betul, itu jadi di asrama kita menerapkan satu pintu, one gate system gitu ya. Jadi kita sudah tidak terlalu banyak lagi ruang yang akan dimasuki oleh para jamaah haji di asrama. Begitu masuk dokumen, kemudian juga berbagai persyaratan administrasi bisa dilakukan di satu tempat, sehingga betul-betul jamaah punya waktu yang lebih banyak untuk istirahat. Bahkan juga arahan dari Menteri Agama bahwa hal-hal seremonial yang dilakukan di asrama haji, baik pada pelepasan ataupun penerimaan jamaah saat masuk asrama, tidak banyak menyita waktu. Jadi kita ingin memberikan ruang yang lebih luas kepada jamaah untuk bisa masuk asrama, administrasinya selesai, kemudian mereka bisa istirahat dan siap untuk berangkat dengan kondisi prima. Gitu ya. Jadi ini sudah kita siapkan SOP-SOP yang memotong rantai kegiatan-kegiatan yang kami pandang tidak perlu dan kemudian memberikan kelelahan bagi jamaah. Baik, Kak Hilman, di tengah pelonggaran sudah dicabut aturan PPKM di tanah air, apakah ada aturan yang berbeda dari tahun sebelumnya dengan tahun ini untuk aturan keberangkatan jamaah haji, khususnya dari tanah air maupun di Arab Saudi? Ya, secara umum sebetulnya sama ya, bahwa persyaratan kesehatan itu sudah berlaku bertahun-tahun, dari mulai vaksin meningitis ya, kemudian juga kondisi istitoah kesehatan dari jamaah yang tidak boleh misalnya memiliki penyakit tertentu yang kemudian berbahaya atau membahayakan jamaahnya ya. Kemudian berbeda dengan tahun lalu dalam konteks persyaratan terkait dengan COVID-19 gitu ya. Meskipun ya ada juga informasi bahwa untuk jamaah ya yang memang usianya termasuk lebih muda gitu ya, persyaratan seperti COVID dan lain-lain itu insya Allah sudah terpenuhi. Tetapi itu tidak menjadi persyaratan utama. Kita dorong jamaah yang istitoah lah yang akan berangkat ke tanah suci. Jadi polisi dari Saudi tidak banyak berubah. Baik, tidak ada perubahan begitu yang signifikan dari Saudi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, Kang Hilman. Kita doakan, pemirsa di rumah juga doakan agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahunnya akan menjadi membaik tentunya ya, sehat selalu dari jemaah haji di Indonesia dan juga di sana. Terima kasih Kang Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kemenak RI. Dengan kami di Newsroom, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.